Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Dalam persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, ada dua materi yang harus kita ketahui. Yang pertama, yaitu tentang persamaan kuadrat, dan yang kedua, tentang pertidaksamaan kuadrat. Termasuk yang pertama yaitu tentang persamaan kuadrat. Untuk pengertian persamaan kuadratnya, persamaan kuadrat adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 2. Dan koefisien variabel yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Bentuk umumnya ada ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a, b, dan c bilangan nyata atau bilangan real, dan a tidak boleh sama dengan 0. Contohnya yang pertama, x kuadrat dikurangi 10x ditambah 20 sama dengan 0. Nah, untuk yang nomor 1 ini merupakan contoh dari persamaan kuadrat. Yang kedua, 10x kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0, dan ini juga merupakan contoh dari persamaan kuadrat. Yang ketiga, x kubik ditambah x kuadrat sama dengan 0. Nah, untuk yang nomor 3 ini bukan merupakan persamaan kuadrat. Yang kedua yaitu tentang penyelesaian persamaan kuadrat. Dalam penyelesaian persamaan kuadrat ada 3 cara. Yang pertama, memfaktorkan. Bentuknya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Diubah menjadi m kali n sama dengan 0, yaitu ex ditambah d dan px ditambah q sama dengan 0. Nah, memfaktorkan sendiri tekniknya ada 2 cara. Yang pertama, a sama dengan 1. Contohnya, x kuadrat ditambah 6x dikurangi 16 sama dengan 0. Kalau a sama dengan 1, maka sudah pasti difaktorisasi depannya ada x. Ini langkah pertamanya. Terus, langkah selanjutnya kita perhatikan bagian c-nya atau konstantanya. Di sini ada min 16. Min 16 itu kalau kita jabarkan ada 1 dikali min 16 atau min 1 dikali 16. Kemudian ada 2 dikali min 8 atau min 2 dikali 8. Dan ada 4 dikali min 4. Lalu di antara kelima pasangan ini, kita harus mencari mana yang dijumlahkan hasilnya positif 6. Sudah kita cari, jawabannya adalah min 2 dan plus 8. Jadi faktornya adalah x dikurangi 2 sama dengan 0, x-nya sama dengan 2. Dan x ditambah 8 sama dengan 0, x-nya sama dengan min 8. Lalu bagaimana yang untuk a tidak sama dengan 1? Contohnya, 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 2 sama dengan 0. Langkahnya adalah kita harus menyesuaikan bahwa a-nya harus bernilai positif. Ketika misal dia bernilai negatif, kita harus kalikan dengan negatif 1 agar dia bernilai positif. Nah, langkah yang pertama adalah kita sesuaikan yang 2-nya ini. 2 itu faktornya kebetulan hanya ada 1, yaitu 1 dikali 2. Maka bisa dituliskan 2x itu di dalam kurung pertama dan x untuk dalam kurung kedua. Ditukar-tukar juga boleh. Nah, sekarang sama seperti sebelumnya, kita harus fokus ke bagian C-nya. Min 2 di sini kemungkinan ada 2 jenis, yaitu 1 dikali min 2 dan min 1 dikali 2. Nah, kita harus mencari
yang hasilnya positif 3. Dan yang cocok ialah yang min 1 dan plus 2. Kalau sudah, kita cari faktornya. Ya, yang pertama yaitu 2x min 1 sama dengan 0, 2x sama dengan 1, dan x-nya ada 1/2. Dan x ditambah 2 sama dengan 0, x-nya sama dengan min 2. Yang selanjutnya yaitu dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Contohnya, 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, kalau ini tekniknya adalah yang pertama, buat koefisien dari variabel tertingginya dari x pangkat 2 itu harus 1. Jadi, ini supaya 1 harus kita bagi dengan 2. Maka menjadi x kuadrat ditambah 3/2x dikurangi 1 sama dengan 0. Langkah selanjutnya, pindahkan yang konstanta ke kanan. Ini ya. Kemudian, lalu langkah berikutnya, kedua ruas kita tambahkan dengan setengah dari koefisien x-nya dikuadratkan. Di sini koefisien x-nya adalah 3/2. Jadi, seperti ini ya. X kuadrat ditambah 3/2x ditambah 1/2 dikali 3/2 dikuadratkan. Nah, untuk yang ruas sebelah kanannya pun sama, kita tambahkan dengan 1/2 dikali 3/2 dikuadratkan. Dan hasilnya menjadi 1 ditambah 1/2 dikalikan 3/2 dikuadratkan. Kemudian kita hitung menjadi x kuadrat ditambah 3/2x ditambah 3/4 dikuadratkan sama dengan 1 ditambah 3/4 dikuadratkan. Lalu, seperti ini bentuknya kita ubah menjadi x ditambah 3/4 dikuadratkan, dan yang sebelah kanannya 1 ditambah 9/16. Setelah ini, kuadratnya kita netralkan dengan cara menarik akar dalam kedua ruas menjadi x ditambah 3/4 sama dengan plus minus akar dari 1 ditambah 9/16. Maka di sini muncullah plus minus karena bilangan kuadrat itu ada 2 kali kemungkinan, yaitu plus dikali plus atau min dikali min. Maka muncullah tanda itu. Lalu, langkah selanjutnya kita jumlahkan yang di dalam akar dengan menyamakan penyebutnya. Menjadi x ditambah 3/4 sama dengan plus minus akar dari 25/16. Kemudian kita hitung menjadi x plus 3/4 sama dengan plus minus 25/16 kita kuadratkan menjadi 5/4. Kalau kita lanjutkan sekarang, kita sudah bisa menentukan x1 dan x2-nya. Yang pertama kita pakai yang positif, yaitu x ditambah 3/4 sama dengan 5/4. Kemudian x1-nya 5/4, 3/4-nya kita pindah ruaskan menjadi negatif, menjadi 5/4 dikurangi 3/4. X1-nya menjadi 2/4, kemudian kita kecilkan, jadi x1-nya itu 1/2. Kemudian untuk yang selanjutnya, x yang 2-nya kita pakai yang negatif, menjadi x ditambah 3/4 sama dengan negatif 5/4. X2-nya itu sama dengan negatif 5/4, 3/4-nya kita pindah ruaskan menjadi negatif 3/4, dan dapatlah X2-nya itu negatif 8/4, menjadi X2-nya itu sama dengan negatif 2.
Jadi untuk penyelesaiannya ada X1-nya itu sama dengan 1/2 dan X2-nya itu sama dengan -2. Yang selanjutnya yaitu menggunakan cara rumus ABC. Untuk rumus ABC sendiri bentuknya ada X1 dan 2 itu sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC dibagi dengan 2A. Kita coba dengan soal 2X kuadrat ditambah 3X dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, 2 di sini itu berperan sebagai A, 3 itu berperan sebagai B, dan -2 itu berperan sebagai C. Kemudian kita masukkan rumusnya. Jadi, X1 dan 2 itu sama dengan, B-nya kita ganti dengan 3, jadi -3 plus minus akar dari 3 kuadrat dikurangi 4 dikali 2 dikali -2. Dibagi 2 kali 2 sama dengan -3 plus minus akar dari 9 dikurangi -16 per 4 sama dengan -3 plus minus akar dari 25 per 4. Akar dari 25 menjadi 5 ya, jadi -3 plus minus 5 per 4. Setelah itu kita bisa cari X1-nya. Untuk X1-nya yang pertama kita menggunakan yang positif. Jadi X1 sama dengan -3 ditambah 5 per 4. Kemudian kita hitung menjadi 2 per 4. Dan 24 kita kecilkan menjadi 1/2. Jadi untuk X1-nya itu sama dengan 1/2. Yang X2-nya kita menggunakan yang negatif. Jadi -3 dikurangi 5 per 4. -3 dikurangi 5 itu menjadi 8. Jadi -8 dibagi 4 itu sama dengan -2. Jadi untuk X2-nya itu sama dengan -2. Kita lanjut, yang berikutnya itu tentang pertidaksamaan kuadrat. Untuk pengertian pertidaksamaan kuadrat ialah pertidaksamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 2 dan koefisien variabel yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, yang pertama, AX kuadrat ditambah BX ditambah C kurang dari 0. Yang kedua, AX kuadrat ditambah BX ditambah C kurang dari atau sama dengan 0. Yang ketiga, AX kuadrat ditambah BX ditambah C lebih dari 0. Yang keempat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C lebih besar atau sama dengan 0. Jadi yang ini merupakan bentuk-bentuk atau contoh-contoh dari pertidaksamaan kuadrat. Dan untuk syaratnya, A tidak boleh sama dengan 0 dan A, B, dan C bilangan nyata atau bilangan real. Selanjutnya yaitu tentang menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Contohnya, 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 2 kurang dari 0. Langkah yang pertama, kita jabarkan pertidaksamaannya menjadi 2x dikurangi 1 dan x ditambah 2 kurang dari 0. Lalu, kita cari pembuat nolnya. Pembuat nol artinya tanda pertidaksamaannya kita harus ganti sementara menjadi sama dengan.
kita cari nilai X-nya. Kita sudah temukan, ini kita cari X-nya, menjadi 2X dikurangi 1 sama dengan 0, 2X-nya itu sama dengan 1, X sama dengan 1/2, atau X ditambah 2 itu sama dengan 0, X-nya menjadi negatif 2. Jadi kita sudah menemukan untuk X-nya ada 1/2 dan ada X-nya sama dengan negatif 2. Lalu langkah berikutnya adalah menguji daerah atau menguji titik dengan garis bilangan. Ingat, 1/2 dan min 2 sebagai batasnya. Di sebelah kirinya sudah tentu ada negatif 2 dan 1/2 ada di sebelah kanannya. Jangan sampai keliru menggunakan batasnya ini. Nah, gara-gara ada batas ini, garisnya terbelah menjadi 3, yaitu ada sebelah kiri, tengah, dan sebelah kanan. Lalu, langkah berikutnya, kita mengadakan uji titik. Sebenarnya, uji titik itu adalah bebas, titik mana yang mau kita ambil. Tapi tipsnya adalah kita harus ambil titik yang mudah. Titik yang mudah itu adalah 0. Kita harus tahu keberadaan titik 0. 0 berada di daerah di bagian tengah. Jadi 0 berada di antara negatif 2 sampai dengan 1/2. Kita uji dengan menggunakan 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 2 itu sama dengan 2, X-nya kita ganti 0, jadi dikali 0 kuadrat ditambah 3 dikali 0 dikurangi 2. 2 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikuadratkan juga 0, kemudian ditambah 3 dikali 0 sama dengan 0 dikurangi 2. 0 ditambah 0 dikurangi 2 itu sama dengan min 2. Kita lihat hasil akhirnya yaitu negatif. Sudah pasti di daerah 0 semua pastinya negatif. Lalu ciri-ciri persamaan kuadrat adalah selang-seling. Kalau tengahnya negatif berarti daerah kirinya positif dan daerah kanannya pun positif. Langkah yang terakhir adalah kita lihat permintaannya. Permintaannya adalah kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, daerah yang diminta pasti negatif. Jadi, daerah yang ada di tengah itulah yang diminta. Setelah ini baru kita bahasakan dengan bahasa matematika. Menjadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar dari negatif 2 dan X kurang dari 1/2. Cukup sekian materi tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.